manusia kerugian melainkan kepada kebenaran dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal bisa kembali menjumpai Anda dalam program Butiran Ilmu. Sebuah program yang akan membahas mengenai ibadah kita sehari-hari. Setelah cukup lama libur dan kira-kira 1 bulan lebih kita meninggalkan Ramadan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ibadah kita masih sama semangatnya dan giatnya seperti di bulan Ramadan? Kalau tidak, apa yang salah? Bagaimana kemudian mengembalikan semangat tadi? Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya, tips dan triknya supaya tetap istiqomah bukan saja di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan lainnya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kita akan membahas semua ini dengan Ustadz Syarif Matnaji. Seperti biasanya, Butiran Ilmu selalu ada butiran band, ada Trias, ada Rishe, dan di ujung sana ada Abe, pelukis pasir kita. Tapi kenapa Pak Ustadz di sebelahnya Abe, Pak Ustadz? Kenapa nih Ustadz? Lihat pasir yang digambar nih. Oh begitu. Kenapa mau pindah profesi Pak Ustadz? Enggak. Jangan dong Pak. Terkait kayak pembahasan kita sekarang, saya bilang sama Bang Abe, Iya. karena keistiqomahan, keyakinan itu laksana anak panah yang tertancap di dalam hati, dia nggak akan bisa berubah. Oh. Jadi saya mau request gambarnya yang ada panah-panahnya begitu. Oh gitu. Kira dong gosip apa gitu ya. Silakan loh Pak Ustadz. Iya. Saya bergabung sama. Siap Ustadz, Boleh. siap. Pak Ustadz sekarang tempatnya sebelah saya Siap, ya. siap. Maaf ya Be ya. Assalamualaikum. Mbak Luna. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak, ini pertanyaan saya sama pemirsa tuh tadi kan memang agak jelek gitu loh. Kan kalau dulu nih kalau misalkan hitung-hitungan deh Ramadan ngapain aja. Sholat malam rajin gitu ya pasti. Terus sholat-sholat sunnah yang lain dikejar. Kalau sekarang ditanya sebulan nih setelah Ramadan, apa yang tinggal tersisa gitu kan. Kadang-kadang tuh susah banget tuh mikirnya karena udah bolong-bolong semua. Yang salah apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Kok bisa susah banget kita mengembalikan seperti kayak di Ramadan? Ya, ini penyakit yang banyak dirasakan oleh orang, bahwa semangat Ramadan itu hanya terjadi hanya 1 bulan saja, padahal itu seharusnya dijadikan momentum untuk membentuk karakter, mempunyai semangat beribadah kepada Allah. Lah, salahnya di mana kemudian? Iya, salahnya di mana? Salahnya karena mereka merasa bahwa yang dibayar oleh Allah tanda kutip dalam ibadah hanya bulan Ramadan, padahal setiap saat sampai mereka meninggal itu merupakan tugas dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Tapi kan kalau di Ramadan tuh kan diiming-imingnya sekian kali gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kemudian di luar Ramadan jadi nggak ada ganjarannya begitu. Iya, dan bahkan ada waktu-waktu istimewa kayak sepertiga malam itu kan setiap malam berarti. Iya, nggak perlu Ramadan. Kenapa mesti menunda sholat malam hanya dilakukan di bulan Ramadan? Padahal hadis itu sangat sahih bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab. Karena itu buat kita semuanya sesungguhnya yang diharapkan dengan Ramadan ini adalah jangan kendor setelah bulan Ramadan. Harusnya semakin yakin, dan itu yang dipesan oleh Allah kepada Nabi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ulama menafsirkan al-yakin ini dengan kematian.
Artinya mau Ramadan selesai atau mau Ramadan datang, itu tidak pernah menjadikan ibadah kita menjadi surut. Seharusnya kayak begitu kalau kita harusnya kan si Ramadan ini sebetulnya membuat kita ingat lagi, terus kemudian di charge nih ceritanya ya Pak Ustadz ya. Tapi gimana supaya si baterainya ini nih nggak habis sebelum ketemu Ramadan berikutnya gitu. Itulah. Tetap loh Pak Ustadz, 2-3 minggu aja nih Pak Ustadz, mulai susah banget kayaknya. Karena itulah istiqomah itu dalam berbuat kebaikan menjadi sangat penting. Sampai seorang ulama bilang, seandainya engkau bisa terbang, engkau bisa berjalan di atas air, tapi engkau tidak bisa istiqomah, engkau bukan apa-apa. Nah terus caranya istiqomah bagaimana Pak? Jadi istiqomah adalah bagaimana dia dalam satu keadaan, ketika dia berbuat baik kepada Allah, itu terus terjaga sampai akhir hayat dia. Makanya definisi istiqomah adalah luzumu ta'atillah. Dia mewajibkan kepada dirinya untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Itu dia yang disebut istiqomah. Jadi pada saat Ramadan dia gemar bersedekah, seyogianya setelah Ramadan Gak surut lah ya tidak semangatnya, surut, tetap aja bersedekah. Iya, dan apapun yang dia dapatkan pelajaran dari Ramadan, aplikasinya adalah di luar bulan Ramadan. Harusnya kayak gitu Mbak Lula. Ada yang mengatakan gini Pak Ustadz ya, bahwa sebetulnya Ramadan yang berhasil itu waktu kemudian kebiasaan yang semua yang dikerjakan di Ramadan itu dia bisa bawa di luar Ramadan. Kalau cuma berhenti di situ sebetulnya dia nggak berhasil di Ramadannya. Betul, karena itu sama seperti haji maupun Ramadan, menunjukkan sukses atau tidaknya Ramadan, dia dapat atau tidaknya Lailatul Qadar, maka lihatlah setelah Ramadan. Paling tidak kata Nabi ada 3 hal ciri kalau ingin melihat orang berhasil dalam Ramadannya ataupun dia berhasil dalam hajinya, mabrur dalam hajinya. Pertama yaitu ifsya'us salam. Dia akan menjadi seorang yang berkepribadian menebarkan kedamaian. Tuh ya, lihat dari jauh aja udah tenang lihat mukanya. Itu kalau saya ngeliat dokter anak saya tuh. Begitu anaknya sakit ngeliat dokter anaknya, padahal dari jauh ngeliatnya udah tenang. Padahal sih nggak gitu ya Pak. Itulah yang digambarkan oleh ulama tentang Nabi, marro'aka yas'ad. Siapa yang melihat engkau ya Muhammad, mereka akan berbahagia. Makanya cirinya dia orang yang istiqomah dalam beribadah, dia harus ifsya'us salam, memberikan kedamaian. Yang kedua adalah it'amut ta'am. Apa tuh Pak Ustadz? Dia harus suka memberikan makan. Memberikan makan jangan cuma dia doang. Kan ada yang namanya mengeluarkan takjil pada saat Ramadan. Iya. Semangat memberikan takjil itu tidak berhenti pada saat Ramadan. Dia harus terus berkembang dan bahkan lebih hebat lagi dari Ramadan. Dan yang ketiga tibul kalam. Tibul kalam yaitu dia kalau ngomong santun. Karena selama Ramadan dia menahan dirinya dari omongan jaga gitu ya kata-kata. Jangan begitu habis Ramadan, iya setannya keluar bebas, lagi semuanya ya. Gitu, kayak merdeka mulai gitu. Dia ngegosipin lagi semua. Aduh ya. sayang betul, ibarat kertas yang putih kembali dicoret-coret dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah Pak Ustadz ada cerita, bukan cerita sebenarnya, ada yang mengatakan bahwa setelah Ramadan ini kita akan dibagi jadi 3 golongan nih. Orang-orang yang seperti apa. Nanti pemirsa ya kita akan bahas ya bahwa 3 golongan ini setelah Ramadan nanti apakah kita masuk golongan pertama, kedua atau ketiga. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.